Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Miftahul Ulfa, bisa dipanggil Ulfa. Saya salah satu mahasiswa psikologi Islam BP 18 YIN Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, jadi di sini sebelum saya lanjut videonya, di sini salah satu tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan syarat ujian tengah semester mata kuliah Kode Etik Psikologi. Jadi di sini tugasnya yaitu yang mana saya mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan psikolog ataupun ilmuwan psikologi dan menganalisa kasus tersebut, apakah kasus tersebut ada pelanggaran kode etik di dalamnya, dan kalau memang ada, pasal berapa yang dilanggar dan dijelaskan gitu. Jadi langsung saja ke videonya. Nah, langsung saja ke kasusnya, yaitu kasusnya itu adalah siswa yang aniaya guru memiliki masalah perilaku. Mungkin teman-teman juga udah tahu atau ada beberapa yang tahu mengenai kasus ini, yang mana kasus ini terjadi pada Februari 2018 lalu. Jadi kira-kira ini kasusnya. Nah, nanti kalau bisa ditulis di atas, yang mana kejadian ini atau yang menjadi siswa tersebut itu berinisial HI, siswa SMA di Sampang, Jawa Timur, menganiaya guru seninya yang bernama Budi Cahyono hingga meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari 2018. Jadi teman-teman, kasus ini atau insiden ini bermula pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi si HI ini ditegur oleh gurunya atau yang bernama Budi tadi karena si HI mengganggu terjadinya proses pembelajaran. Jadi si HI ini merasa tidak terima karena ditegur oleh gurunya. Nah, jadi pada saat itu HI langsung memukul guru keseniannya itu. Nah, jadi psikolog Mira Amir menilai kejadian penganiayaan ini terjadi begitu saja. Mira menduga siswa tersebut memiliki masalah perilaku dan dalam mengendalikan dirinya gitu. Tim CNN Indonesia mencoba menghubungi psikolog ini. Nah, jadi psikolog ini mengatakan kita harus melihat riwayatnya. Apabila siswa itu diberi label bandel, artinya memang ada masalah pengendalian diri atau ambang toleransi stresnya pendek, kata Mira saat dihubungi pada Jumat tanggal 2 Februari. Nah, jadi menurut Mira ini penganiayaan itu terjadi lantaran sang anak sudah tidak bisa menahan dan melampiaskan emosinya dengan marah yang bertubi-tubi. Kondisi ini biasanya terbentuk di lingkungan keluarga dan sudah terjadi sejak kecil. Gejala ini seharusnya sudah berlangsung lama, yang mana ketidakmampuan si HI tadi mengontrol emosinya dan berperilaku inklusif dan mudah terusik, kata Mira saat dihubungi tim CNN Indonesia. Sekian gambaran dari kasus yang saya temui, dan langsung menurut analisa saya ini adanya pelanggaran kode etik oleh psikolog tersebut. Kenapa demikian? Di sini pada kasus ini menurut saya yang dilanggar oleh psikolog tersebut adalah pasal 61 dan pasal 62 Kode Etik Psikologi Indonesia. Nah, langsung saja kita lihat pada buku Kode Etik Psikologi Indonesia, yang mana pasal 61 itu mengenai tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Nah, pada pasal ini menjelaskan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik
melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Nah, jadi nampak jelas tadi pada kasus yang sudah saya jelaskan tadi, psikolog Mira ini tidak menangani kasus tersebut. Analisa saya mengenai kasus dan pasal tersebut, seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi memberikan tanggapan terhadap suatu kasus harus memiliki wewenang dan pengetahuan tentang itu. Apa maksudnya di sini? Contohnya, seorang psikolog diminta keterangannya terhadap sebuah kasus, dan seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi tersebut tidak boleh langsung menjudgment karena beliau belum melakukan asesmen atau berbagai hal terhadap kasus tersebut. Contohnya di sini, psikolog itu belum memiliki atau belum melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap anak tersebut. Jadi kita atau seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak berhak langsung menjudge anak itu bandel atau memiliki masalah perilaku. Dan lanjut pada pasal berikutnya, yaitu pasal 62 mengenai dasar asesmen, yang mana pasal ini menjelaskan asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Nah, dari sini saja penjelasan awal saja sudah terlihat di mana letak kesalahannya pada kasus tadi, yang mana seorang psikolog Mira itu belum memberikan berupa tes ataupun langsung mewawancarai anak tersebut. Nah, jadi psikolog ini langsung menjudge si anak itu memiliki gangguan perilaku. Nah, pada ayat pertama atau ayat 1 pada pasal 62 yang mengenai dasar asesmen menjelaskan psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Nah, jadi di sini apa gunanya asesmen oleh seorang psikolog sebelum memberikan tanggapan atau hasil atau pernyataan terhadap seseorang itu? Karena kita harus melalui beberapa tahap untuk tahu si anak atau orang tersebut mengalami gangguan A atau B atau C atau tidak memiliki gangguan. Nah, jadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh langsung menjudgment tanpa sebelumnya dia melakukan asesmen terlebih dahulu berdasarkan data yang didapat. Nah, kesimpulannya dari saya yaitu mengenai kasus yang saya jelaskan sebelumnya itu, psikolog di dalam kasus tersebut melanggar kode etik pasal 61 dan 62 mengenai kasus tersebut. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata, penyebutan nama dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.